Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para prajurit, PNS dan keluarganya dimanapun saudara berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari Dinas Pembinaan Mental izinkan menyampaikan selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan keberkahan kepada kita sekalian, serta semoga kita selalu bisa menjadi contoh dan teladan di dalam ikut serta mempelopori kegiatan yang dapat mengekang atau menahan terhadap penularan COVID-19. Saudara-saudaraku, kita pahami bersama bahwa dalam diri kita sebagai manusia ada satu hal yang penting bagi kita untuk senantiasa kita pelihara, adalah akal kita. Ketika seseorang sudah tidak bisa berakal, maka jasad, roh ini seperti tidak ada maknanya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan di dalam Al-Quran dengan mengistilahkan afala ta'qilun, mengapa engkau tidak menggunakan akalmu untuk berpikir. Afala tatafakkarun, mengapa engkau sekalian tidak menggunakan akalmu untuk berpikir, dan seterusnya dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit tentang bagaimana seharusnya kita memanfaatkan daya pikir kita yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah makalah di dalam Nasaihul Ibad dikatakan bahwa annal fikra ta'ala khamsati aujuhin, bahwa berpikir itu paling tidak menempati pada 5 aspek. Yang pertama adalah fikratu fi ayatillah yatawalladu minhat tauhid wal yakin. Berpikir yang digunakan untuk melihat atau memikirkan tentang ayat-ayat kauniyah Allah, ayat-ayat yang terwujud di dunia ini. Bagaimana matahari dengan bumi bersinergi, bagaimana bumi dikelilingi oleh bulan juga bersinergi dengan matahari. Tata surya yang demikian luar biasanya, belum lagi yang ada di dalam bumi, di sekitar kita, mulai dari tumbuh-tumbuhan, kemudian binatang yang bersinergis demikian rupa. Itu apabila kita mau menggunakan pemikiran kita, akal kita untuk lebih jauh merenung, maka yatawalladu minhat tauhid wal yakin. Kita akan kemudian menjadikan tauhid kita kuat dan keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fikratu fi ala illahi ta'ala yatawalladu minhal mahabbah. Apabila kita mengingat atau berpikir tentang banyak hal yang Allah berikan kenikmatan kepada kita, maka kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita lupa bahwa pagi hari tadi sebetulnya bisa saja gempa menimpa kita dan kemudian kita mati. Tapi kita tidak bersyukur padahal kita dihindarkan kita dari gempa. Bisa saja kita ketika sedang bepergian tadi dari rumah menuju ke tempat ini, kita tabrakan. Itu sebetulnya bisa saja, tetapi Allah sudah selamatkan kita sehingga tidak tabrakan. Bisa saja kita saat lahir mungkin telinga kita cacat sehingga kita tidak bisa jadi tentara, dan seterusnya. Ketika kita berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, maka yatawalladu minhal mahabbah, kita akan timbul sebuah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, fikratu fi wa'dillah yatawalladu minhar rahwah. Barang siapa yang menggunakan pemikiran itu untuk berpikir tentang janji-janji Allah, maka dia akan menjadi orang yang cinta pada Allah. Kita beribadah, kita melaksanakan sholat, kita melakukan perintah-perintah Allah, itu akan diberikan janji oleh Allah berupa diberikannya surga kepada kita. Dengan kita mengingat itu, maka ada rasa semangat, rasa keinginan untuk memperdalam, untuk lebih meningkatkan kualitas dari ibadah kita. Yatawalladu minhar rahwah. Kemudian yang berikutnya adalah wa fikratu fi wa'idillah yatawalladu minhal haibah. Barang siapa yang juga berpikir tentang bagaimana ancaman-ancaman Allah, bahwa kalau kita melakukan pelanggaran
nanti akan diancam neraka. Kita melakukan pelanggaran, kita akan diberikan siksa. Kita berpikir tentang adanya ancaman-ancaman Allah itu, maka akan lahir dari kita sebuah kehebatan. Kehebatan dari sisi apa? Karena kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa fikratu fi taqsiri nafsihi 'anit ta'ah ma'a ihsanillahi ilaih yatawallatu minhal haya. Barang siapa yang berpikir tentang sedikitnya taat kita berbanding dengan kebaikan Allah yang dilimpahkan kepada kita. Kita ini sebetulnya hanya sholat kita mungkin belum terlalu sempurna. Barangkali ibadah kita juga belum terlalu sempurna. Tetapi kebaikan Allah yang diberikan kepada kita luar biasa. Kita tetap diberikan nafas, kita tetap diberikan hidup, kita tetap diberikan rezeki. Kalau kita berpikir tentang itu kemudian kita renungkan, maka yatawalladu minhal hayat. Kita akan lahir dalam diri kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa malu ini penting untuk mengendalikan perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan sebagai pemikiran ini untuk bisa menumbuhkan keyakinan dan ketauhidan, untuk bisa menumbuhkan mahabbah atau kecintaan, untuk bisa menumbuhkan kecintaan maupun menumbuhkan kehebatan dalam diri kita, sekaligus menumbuhkan rasa malu, bisa terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita manfaatkan akal yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini dalam pemikiran yang sebaik-baiknya sehingga menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.